bagi pekebun rakyat dapat menggunakan dana bantuan kelapa sawit. Aturan mengenai ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil telah ditetapkan menjangkau rantai pasok kelapa sawit dari hulu sampai ke hilir, sedangkan kita, pekebun rakyat, diberikan waktu Aturan mengenai ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil telah ditetapkan pada 19 Maret 2025 kemarin dalam Perpres nomor 16 tahun 2025. Perpres ini merupakan revisi dari Perpres nomor 44 tahun 2020. Dilakukan untuk menjangkau rantai pasok kelapa sawit dari hulu sampai ke hilir, menyempurnakan dan merestrukturisasi kelembagaan ISPO, dan mereformasi pembiayaan ISPO. Oke, kita bahas Perpres nomor 16 tahun 2025 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Tapi sebelum itu, kalian like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi dulu ya, agar terus terupdate video-video terbaru dari saya. Sudah? Oke, mantap. Kita lanjut ke pembahasannya. Pertama, cakupan sertifikasi ISPO. Cakupan sertifikasi ISPO menjangkau 3 sektor utama kelapa sawit. Yang pertama, sektor usaha perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, industri hilir kelapa sawit. Dan yang ketiga, usaha bioenergi kelapa sawit. Kedua, persyaratan sertifikasi ISPO. Persyaratan sertifikasi ISPO yang pertama untuk pelaku usaha perkebunan rakyat, yaitu tanda daftar usaha perkebunan dan bukti kepemilikan atas hak tanah atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Yang kedua, untuk pelaku usaha perkebunan, yaitu perizinan berusaha perkebunan, bukti hak atas tanah, dan persetujuan lingkungan. Yang ketiga, untuk perusahaan industri hilir dan perusahaan bioenergi, yaitu perizinan berusaha di bidang industri hilir atau izin usaha bahan bakar nabati, biomasa, dan biogas, serta sertifikat ISPO untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit. Ketiga, biaya sertifikasi. Biaya sertifikasi ISPO dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha. Namun, bagi pekebun rakyat dapat menggunakan dana bantuan kelapa sawit atau BPDP, APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, sertifikasi dan masa transisi. Untuk perusahaan perkebunan harus sudah memenuhi ISPO per 19 Maret 2025. Untuk pelaku industri hilir dan bioenergi kelapa sawit harus mengantongi sertifikasi ISPO itu paling lambat 19 Maret 2027. Sedangkan kita, pekebun rakyat, diberikan waktu sampai dengan 19 Maret 2029. Selanjutnya, kelima, sanksi administratif. Pelaku usaha yang tidak memenuhi sertifikasi ISPO akan diberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda administrasi, hingga penghentian sementara kegiatan usaha. Itu saja yang menurut saya penting untuk kalian ketahui terkait dengan aturan sertifikasi ISPO yang terbaru ini ya. Untuk lebih detail, kalian bisa pelajari Perpres nomor 16 tahun 2025 serta sumber resmi lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman yang menurut kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Dadah!